Itu bohong terbesar yang kamu buat aku. Nona Shen, besok Anda akan resmi bergabung. Akan otomatis dihapus, Anda yakin? Yakin. Malam ini ke rumahku. Jangan nakal. Pulang cepat. Suami, ayo ke rumahku. Aku tidur sendirian. Takut. Istri. Malam ini aku ada acara, mungkin gak bisa pulang. Besok lusa adalah hari pesta peluncuran perusahaan kami. Kamu istirahat cepat. Ya. Suaramu kenapa serak? Aku pulang jagain kamu ya. Nggak usah. Saya baik-baik saja, pekerjaan itu penting. Fulinshen, sampai sekarang kau masih menipuku. Sayang, tadi malam ada acara kantor jadi tidak pulang. Aku sengaja pergi ke ladang bunga, memetik setangkai mawar kesukaanmu, lihat suka tidak. Letakkan saja di sana. Ada apa, apakah kamu tidak enak badan? Jangan sentuh aku. Kamu bau parfum orang lain. Benarkah? Mungkin tadi malam di acara makan. Tidak sengaja kena. Sayang, kenapa kamu membereskan begitu banyak baju? Mau pergi kemana? Tidak kemana-mana. Membereskan baju musim lalu. Oh. Sayang, cincinmu mana? Hilang. Jangan bercanda, itu cincin pernikahan kita. Bagaimana bisa hilang? Cincinmu mana? Cincin. Sudahlah, lagi pula itu bukan benda berharga. Sayang, cincinku. Mungkin tertinggal di kantor. Ya, kita sudah menikah 7 tahun. Sudah waktunya diganti, nanti aku cari orang. Bantu kita desain pasangan baru. Aku yang membereskannya.
Ayo coba pakai. Sekarang aku belum punya uang untuk beli cincin berlian. Hanya bisa membuat sendiri cincin perak nanti kalau sudah punya uang. Aku pasti belikanmu cincin tercantik di dunia. Di hatiku ini yang tercantik. Cincin yang dulu kau buat sendiri untuk kita. Sudah bukan yang dulu lagi. Biksu Shen Anda dan Tuan Fu di bawah pohon bodhi kuil ini. Menanam biji bodhi sudah sampai 7 tahun. Anda bisa datang mengambilnya. Baik. Sudah waktunya memutuskan. 7 tahun bodhi seharusnya sudah berbuah. Tapi sekarang bodhi sudah putus. Sejarah berakhir ini adalah karma buruk. Sekarang karma sudah dalam biksu. Sudah waktunya melepaskan. Biksu Anda benar. Dulu aku masih muda dan bodoh. 7 tahun sekarang kosong. Aku harus bangun mimpi ini. Guru aku ingin membantu kekasihku. Temukan tanda perdamaian. Berkatilah perdamaian seumur hidup kian-kian. Tuan saya ingin berlutut di sini. Hanya untuk meminta. King Qiu dan aku bisa bahagia seumur hidup. Istri. Aku datang untuk membawa kita 7 tahun yang lalu. Bodhi yang terkubur. Dia adalah sepupu saya. Hanya bertemu dengan sepupunya. Lihat aku sendirian jaga aku. Sepupu kakak King Qiu sangat berhati-hati. Kau pasti senang menjadi istrinya. Aku sangat iri. Baiklah, kakak ipar bilang akan segera menjemputmu. Aku akan membawa iparmu kembali. Ayo pergi. Apa kakak King Qiu tidak meminta saya untuk masuk dan duduk? Kau tahu hubungan aku dengan Lin Shen. Apa yang ingin kau katakan? Saya ingin mengatakan, Anda harus memberi jalan. Kau suka dia. Apa kau suka uangnya? Lembut bagimu. Aku suka semua yang dia lakukan. Kau lihat dia terlihat malu. Remas di rumah kontrakan 4 meter persegi. Pengiriman untuk ratusan dolar sehari. Lelah dan dingin. Selusin dolar jaket kapas enggan membeli satu. Dia seperti ini kau juga suka. Kau hanya ingin mengatakan bahwa kau berjalan bersamanya. Apa itu waktu itu? Aku juga bisa. Mungkin saja. Benar kakak King Qiu. Aku datang hari ini. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Tadi malam, kita terlalu intens. Dia membawa cincin itu selama 10 tahun. Aku tidak menemukannya di tempat tidurku. Barang berharga. Tapi bagi Anda,
Itu harus cukup penting. Sekarang, aku kembalikan ke pemiliknya. Karena barangnya sudah sampai, maka aku pergi dulu. Cincinmu mana? Cincin. Cincinku mungkin tertinggal di kantor. Fulin Shen. 10 tahun cinta. Tak bisa mengalahkan perselingkuhanmu. King Qiu. Cuaca di luar dingin, pakai baju lebih. Lihat enggak? Cuaca sering berubah. Nanti pagi bangun, ingat pakai baju. Oke. Aku beli jeruk kesukaanmu. Sudah taruh di kulkas, ingat makan ya. Sayang, hari ini ulang tahun pernikahan kita ke-7. Aku pesan makan malam romantis, gimana, senang gak? Senang. Sayang, cepat cari aku dong. Aku kangen. Baik, nanti aku cari kamu. Sayang, aku ke kantor dulu. Urusan pesta peluncuran. Nanti setelah selesai aku jemput kamu. Ya, kamu pergi dulu. Fulin Shen. Sayang, Gak apa-apa, kamu pergi dulu. oke, kamu tunggu di rumah ya. Nanti aku jemput kamu.
Nona Shen, hari ini hari kamu ke lembaga penelitian. Mobil jemputan sudah hampir sampai. Lin Shen. Aku kangen. Jangan ganggu aku nyetir dulu. Ayo pergi. Fu Lin Shen. Mulai sekarang, tidak ada lagi Shen Qingqi. Aku harus pergi. Hari ini nggak bisa nggak pergi. Kamu sudah beberapa hari nggak nemenin aku. Baik, aku ada urusan hari ini. Besok aku cari kamu lagi. Jangan marah, tas yang kamu suka. Aku sudah minta orang bawa dari luar negeri. Kamu selalu menenangkanku dengan hal-hal seperti ini. Lalu menurutmu aku dan Shen Qingqi, siapa yang lebih penting di hatimu? Qianyu, jangan melampaui batas. Qingqiu adalah istriku, istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Lin Shen. Tuan Fu, wartawan dan fotografer, sudah diatur semuanya. Apakah kita akan menjemput Nyonya untuk pergi ke pesta malam peluncuran saham sekarang? Suruh mereka datang. Hari ini aku akan memberikan yang terbaik di dunia ini. Semua untuk Qingqiu. Membuatnya menjadi wanita paling bahagia. Hei, suruh semua orang yang sudah diatur untuk datang. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian hari ini. Perusahaan ini adalah hasil kerjasama antara aku dan kekasihku Shen Qingqi. Kami membangunnya bersama-sama. Dia telah berkorban banyak demi cinta ini. Pada acara makan malam hari ini, aku akan memberikan 51% saham perusahaan. Seluruhnya padanya, sungguh suatu kehormatan. Hari ini bisa mengundang kalian semua untuk menyaksikan ini. Silakan. Qingqiu, aku datang menjemputmu. Kenapa tidak ada orang di dalam rumah ini? Nyonya Tuan Fu sudah keluar. Qingqiu. Keluarlah, aku datang menjemputmu, Qingqiu. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Bagaimana bisa begini? Tuan Fu. Lihat. Gadis kecil itu sangat bahagia. Baru saja lulus. Sudah tinggal di sebuah villa besar seperti ini pada masa kita dulu.
masih tinggal di kamar sewaan seluas 4 meter persegi. Menurutmu, berapa lama kebahagiaan mereka akan bertahan? Ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Jangan sentuh aku. Kamu punya aroma parfum orang lain di tubuhmu. Fu Linshen. Sayang, Tidak apa-apa, cepat sibuklah. baiklah, tunggu aku di rumah. Aku akan kembali untuk menjemputmu. Tidak. Tidak mungkin. Jangan-jangan seperti yang aku pikirkan. Kenapa Fu naik ke atas? Ayo cepat ikut. King Qiu King. King Qiu. Tidak mungkin. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia meninggalkan surat untukku. Dia pasti sedang pergi liburannya. Pasti begitu. Fu Linshen, aku pergi. Di usiaku yang ke-18, kamu bilang akan baik padaku seumur hidup. Aku percaya kita berjuang bersama. Dari rumah kecil, menjadi villa seperti sekarang. Tapi sekarang, kamu menyembunyikan wanita lain di hadapanku. Aku bilang aku tidak akan mentolerir pengkhianatan. Berpisah adalah akhir terbaik untuk kita. Shen Qingqi tinggalkan. King Qiu, aku tahu aku salah. Kamu bisa menghukumku sesukamu. Bagaimana tega meninggalkanku? Fu, mohon jelaskan. Kenapa istri tidak ada di rumah, tidak bisa masuk? Fu. Perusahaan adalah hasil jerih payah kalian. Go public adalah bukti cinta kalian. Tapi kenapa hari ini istri Fu tidak ada? Fu, istri Fu tidak ada di rumah hari ini. Apa itu berarti pernikahan kalian sudah tidak ada lagi? Fu, apa kamu ditinggal oleh istrimu? Pergi semua, pergi. Istriku akan segera kembali, dia tidak akan meninggalkanku. Pergi. Keluar semua, keluar Fu. Fu, jelaskan. Fu. Kerahkan semua orang untuk menemukan istri. Ya, segera aku atur. King Qiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan menemukanmu. Lihat, di tungku api ini ada sepasang cincin. Fu. Cincinnya sudah ketemu. King Qiu pasti bisa kembali. Fu, orang yang kita kirim untuk mencari istri bilang, semua data istri sudah hilang sekarang. Di dunia ini tidak ada orang seperti itu. Apa tidak mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada orangnya? Coba cari lagi. Baik Pak Fu. King Qiu, tunggu aku. Setelah aku menemukanmu, kita akan hidup bahagia bersama. Sertifikat pernikahan masih ada. Bagaimana kamu tega meninggalkanku? Linshen, aku datang mencarimu. Bukan ini, cincin yang aku kembalikan ke kakak King Qiu. Ternyata kamu. Kamu yang mengusirnya. Bukan Linshen.
Dengarkan aku, Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk menjauh darinya? Lin Shen Qingqi sudah meninggalkanmu. Lihatlah aku akan selalu. Kamu pantas dibandingkan dengannya jika bukan karena kamu mirip dengannya 10 tahun yang lalu. Kamu pikir aku akan bersamamu keluar? Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Fu Lin Shen Qingqi sudah meninggalkanmu. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan pergi. Kita masih punya sertifikat pernikahan, dia tidak akan meninggalkanku. Catatan sipilnya sudah dihapus. Sertifikat pernikahan tidak berguna lagi. Tidak masih berguna, kita belum bercerai. Dia tidak akan meninggalkanku, dia pasti akan kembali. Permisi, apakah kamu pernah melihat gadis ini kira-kira setinggi ini? Mas, apakah kamu pernah melihat gadis ini? Kira-kira setinggi ini, rambut panjang hitam. Tidak pernah melihat. Permisi, apakah kamu pernah melihat gadis ini kira-kira setinggi ini? Tidak pernah melihat. Apakah kamu pernah melihat gadis ini kira-kira setinggi ini? Tidak pernah melihat, coba tanya orang lain. Qingqiu, kamu di mana? Aku tidak bisa menemukanmu, kembalilah. Qingqiu. Mengapa? Mengapa kamu membakar semua kenangan kita? Ambil minumannya. Minuman. Fu Lin Shen, bisakah kamu sadar? Lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa ini? Kakek. Tidak ada Qingqiu. Hidupku tidak ada artinya. Lin Shen, setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihannya. Kalian berjodoh, tapi tidak bersatu. Lepaskan dirimu. Dan lepaskan Qingqiu juga. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku sudah menyukainya sejak usia 18 tahun. Aku susah payah menikahinya. Aku hanya sesaat tergoda. Aku melakukan kesalahan. Mengapa dia menghukumku dengan pergi? Kalau kamu tidak bisa melepaskannya, pergilah mencarinya. Ada yang melihatnya di kampung halamannya, King Sui Town. Melihatnya. Qingqiu, akhirnya aku menemukanmu. Terima kasih kakek, aku akan pergi mencarinya sekarang. Bibi Fang, aku Fu Lin Shen, aku datang mencari Qingqiu. Hei Bibi Fang. Apa yang kamu lakukan di sini, tempatku ini? Tidak cocok untuk orang sepertimu. Bibi Fang, aku datang mencari Qingqiu. Tolong beritahu aku di mana dia. Dari dulu ngapain aja aku tidak pernah melihatnya. Cepat pergi. Bibi Fang, aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Bibi Fang. Tolong. Biarkan aku bertemu dengannya. Baiklah kalau kamu ingin bertemu. Aku akan membawamu menemuinya. Bibi Fang, bukannya kita datang mencari Qingqiu. Kenapa ke sini? Sampai, orang yang ingin kamu temui ada di sana. Jangan bercanda, Qingqiu tidak mungkin ada di tempat ini. Kamu tidak melihatnya, dia sudah meninggal. Ini adalah makamnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Qingqiu meninggal? Kamu berbohong, kamu berbohongkan. Qingqiu meninggal, dia kembali ke King Sui Town. Tidak lama kemudian terjadi kecelakaan. Tidak bisa diselamatkan, meninggal.
Dia tumbuh besar di hadapanku. Anak ini nasibnya sial. Orang tuanya meninggal saat dia berusia 13 tahun. Dia tumbuh sendiri ketika aku tahu. Saat kalian berdua bersama. Saya senang karena Anda melihat cahaya di matanya. Aku pikir kau akan mencintainya. Saya tidak berharap itu penuh kasih sayang. Tidak dapat mencapai waktu. Tidak seperti ini. Aku mencintainya. Aku hanya mencintainya dalam hidupku. Saat aku mencintaimu tergelincir. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda mencintainya? Ketika Anda hangat dengan orang lain. Kau pikir kau mencintainya? Kau hanya munafik. Merasa munafik. Kau hanya tergelincir. Tapi dalam hati, aku masih mencintainya. Aku salah. Aku salah kau kembali. Kinkyu, aku menyukaimu. Apakah Anda bersedia bersama saya? Saya bersedia. Kinkyu mengatakan. Aku tidak punya apa-apa sekarang tapi aku akan. Itu baik untuk Anda seumur hidup. Aku percaya padamu. Kinkyu. Lihat aku membawamu. Ubi jalar panggang favorit Anda. Apa yang harus dilakukan untuk membeli ubi bakar di hari yang dingin ini? Beku mati semua. Jangan menangis, aku tidak kedinginan. Aku bilang aku akan bawa pulang hari ini. Hasilkan 500 yuan. Tidak banyak untukmu. Tapi aku akan selalu berusaha. Dan ubi jalar panggang. Aku tidak ingin tinggal di rumah besar. Selalu bersama. Makan. Kinkyu, akhirnya aku menikahimu. Fulinshen, kau akan selalu mencintaiku. Aku bersumpah aku hanya mencintaimu. Baik, aku percaya padamu. Tapi jika kau berbohong padaku, aku akan menghilang di sisimu selamanya. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Orang yang dikhianati masuk neraka. Aku yang pergi ke neraka. Linshen, akhirnya kau bangun. Kau bisa menakuti nenek. Linshen. Anak ini. Kenapa kamu diam saja? Ada aku dan kakekmu di sini. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Tenang, aku tidak akan mati. Aku masih harus hidup untuk mencari Kinkyu. Kinkyu masih menungguku. Aduh, ngomong apa sih? Kinkyu sudah. Biarkan saja jika ini bisa menjadi alasan untuknya hidup, maka biarkan dia mencari. Tapi orangnya sudah pergi, mau cari di mana? Kinkyu, aku sudah menemukan pemilik toko yang dulu memotret foto pernikahan kita. Aku memintanya untuk mencetak ulang. Kali ini jangan sampai hilang lagi. Baju-baju yang dulu ini aku beli semua. Nanti Kinkyu kembali bisa pakai.
Kinkyu, semua yang kamu suka aku kembalikan. Nanti kamu lihat pasti senang. Kinkyu senang kamu bergabung dalam eksperimen. Tapi kamu yakin sudah memutuskan. Setelah bergabung dalam eksperimen medis minimal 3 tahun, bahkan 10 tahun atau seumur hidup, Anda tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Aku sudah memutuskan aku mau. Sisa hidupku hanya ingin berbuat yang terbaik untuk negara. Selamat bergabung mulai sekarang. Namamu adalah Ansin. Shiji, ini sampel eksperimen kali ini. Sudah larut, kamu istirahat dulu. Baik. Konsentrasi asap ini perlu ditingkatkan. Baik. Shiji, kita berhasil menghambat kanker terbaru, kita berhasil. Obat yang kita kirim ke lab ini, efeknya sangat jelas menghambat sel kanker. Dan hasil eksperimen pada makhluk hidup juga sangat bagus. Berhasil bagus sekali. Aku terus bersujud di depan Buddha. Tetapi mimpiku tidak terwujud. Shifu, tamu ini sudah datang berkali-kali. Setiap kali dia bersujud seperti ini, apa yang dia inginkan begitu sulit didapat. Dia ingin meminta agar hubungan yang terputus bisa kembali utuh. Tapi itu hanya mimpi, masa lalu sudah berakhir. Bagaimana bisa melanjutkan hubungan sebelumnya? Abah, aku menaiki 998 anak tangga dari bawah panggung, lalu berlutut di hadapan Buddha selama 5 tahun penuh. Bisakah pohon Bodhi milikku dan Kinkyu dipulihkan? Tidak bisa, tidak peduli berapa tahun kamu berlutut. Pohon Bodhi yang patah tidak bisa diperbaiki. Donatur, biarawan ini menasihatimu bahwa pertemuan dan perpisahan ada waktunya. Hal-hal di dunia ini tidak selalu menghasilkan hasil jika dipaksakan. Lepaskanlah keinginanmu dan bebaskan dirimu. Amitabha. Aku tidak akan menyerah. Ansin yang beriman ini berdoa agar negara makmur dan sejahtera, damai dan aman. Semoga Chen Chen tumbuh sehat dan bahagia. Abah, Donatur sudah 5 tahun tidak bertemu. Kamu sangat berbeda dari sebelumnya. sudah 5 tahun. Aku sudah mengerti dan memahami. Dulu aku terlalu keras kepala.
hingga terperangkap dalam perasaan, tidak bisa melepaskan diri. Sekarang aku menyadari, masih banyak hal di dunia ini yang layak aku pedulikan. Baiklah jika donatur sudah mengerti. Tapi masih ada orang yang tidak bisa melepaskan. Cinta bisa menyesatkan seumur hidup. Itu hanya masalah waktu saja. Apapun perasaan yang mendalam di dunia ini, seiring berjalannya waktu, akan perlahan memudar dan akhirnya seperti orang asing. Kalung pohon Bodhi yang donatur tinggalkan di kuil dulu. Apakah akan diambil hari ini? Masa lalu tidak bisa dikejar. Mohon Abah menanganinya untukku. Baik. King Qiu. Pasti dia. King Qiu. Di mana kamu King Qiu? Di mana kamu sebenarnya King Qiu? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu gila ya? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bukan dia? Profil yang tadi pasti King Qiu. King Qiu, dia tidak mati. Profesor An silakan naik mobil. Guru Anda mencari saya. Ya datanglah Ansin. Inhibitor kanker yang kami kembangkan berhasil. Organisasi medis di Haicheng mengadakan forum puncak. Berbagi pengalaman saya ingin Anda pergi. Saya pergi. Ah, Guru saya tidak bisa lebih baik Anda yang pergi. Ansin kamu adalah murid terbaik saya. Dan juga penerus saya sudah tua. Kamu harus menggantikan saya. Tapi guru saya. Shiji jangan ragu lagi kamu pergi saja. Bawa saya dan Chen Chen, anggap saja membawa Chen Chen berlibur. Ansin pergilah. Sejak kamu datang ke lab Chen Chen, belum pernah keluar rumah. Anggap saja membawanya keluar untuk bersantai. Baiklah saya pergi. Presiden Fu Forum Pertukaran Ilmiah Medis Haicheng mengundang Anda untuk hadir katanya, Akademi Penelitian Tiongkok. Akademisi terbaik akan mengumumkan hasil pengembangan proyek uji coba, apakah Anda akan pergi? Mimpi terbesar King Qiu dulu adalah melihat dalam negeri mengembangkan inhibitor kanker sendiri. Saya harus pergi ke forum ini. Cepat siapkan untuk saya. Baik. Hadirin pertama-tama hari ini, saya sangat senang. Anda semua bisa hadir di Forum Puncak Ilmiah Medis Haicheng. Saya yakin Anda semua tahu beberapa waktu lalu, Akademi Penelitian Medis kami berhasil mengembangkan inhibitor kanker sendiri. Hari ini kami sangat terhormat mengundang Akademisi Ansin dari Akademi Penelitian Medis Tiongkok untuk berbagi hasil uji coba dengan kita semua. Mari kita sambut.
King Qiu. Akademisi Ansin, silakan berbagi dengan kita semua. Halo semua, saya adalah akademisi Ansin dari Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok. Hari ini, saya akan berbagi hasil penelitian kami. Terima kasih. Terima kasih, semua presentasi saya hari ini sampai di sini. Terima kasih. King Qiu. Kamu ngapain lepaskan? Kenapa kamu bohong bilang kamu sudah mati? Kurasa kamu salah orang, namaku Ansin. King Qiu, maafkan aku sangat menyesal. Dulu aku terlena dan melakukan kesalahan. Kamu boleh memukul atau memarahiku, bahkan jika aku harus mati. Aku rela. Asalkan kamu mau memaafkanku. Kamu pikir dengan beberapa kata kamu bisa menghapus semua kesalahanmu padaku yang kamu lakukan sebelumnya? Jangan datang lagi mencariku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku juga tidak mencintaimu lagi. King Qiu. Minggir, Tuan An adalah ilmuwan yang kami lindungi, mohon segera pergi. King Qiu, aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku lagi. King Qiu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tolong carikan alamat King Qiu sekarang. Baik. Mama, siapa paman ini? Mama juga tidak kenal, ayo pergi. King Qiu ini anakmu. Apa hubungannya denganmu? Bagaimana tidak ada hubungannya, katakan padaku. Apakah dia anak kita? Fu Linshan, kebiasaanmu yang terlalu percaya diri tidak berubah sama sekali. Kenapa kamu pikir aku akan melahirkan anak untukmu, orang jahat? Chen Chen, sama sekali. Bukan anakmu. Bukan anakku, apakah anaknya? King Qiu, jawab aku. Ya benar. Fu Tuan, kamu sudah lihat. Dia sekarang hidup bahagia, jika kamu datang lagi. Mengganggunya, aku akan memanggil orang. Aku tidak percaya. Baru 5 tahun meninggalkanku, bagaimana mungkin punya anak? Chen Chen, kamu ke kamar main sendiri ya. Shiji, kenapa tidak langsung katakan padanya? Chen Chen adalah anak adopsimu, jangan sampai dia salah paham. Chen Chen adalah anaknya, dan menggunakan alasan ini terus mengganggumu, bagaimana? Salah paham ya, salah paham. Aku tidak berencana berhubungan dengannya lagi. Paman, kenapa masih di sini? Anak kecil, siapa namamu? Berapa umurmu? Namaku Chen Chen, umurku 5,5 tahun. Ya ampun, ibu melarangku berbicara dengan orang asing. 5,5 tahun tepat dengan waktu. King Qiu pergi, jangan-jangan. Chen Chen benar-benar putriku sayang, tidak apa-apa. Paman bukan orang jahat, paman adalah teman baik ibumu. Ayo, paman akan bermain denganmu.
Fu Linshen, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang, jauhkan diri dari putriku. King Qiu, aku hanya ingin bertemu denganmu. Ingin bertemu dengan... Apakah ini salah? Fu Linshen, aku sudah bilang, jangan terlalu berharap. Chen Chen bukan putrimu. King Qiu. Fu Linshen, jangan buat aku semakin membencimu. Asisten Lin segera periksa. Perbandingan DNA antara Chen Chen dan aku. Kenapa kalian datang? Bangsat, berlututlah. Apa yang salah kulakukan? Mereka sudah datang ke sini. Kamu lihat sendiri. Nyonya Fu, sekarang aku sudah punya hidupku sendiri. Tolong awasi Fu Linshen. Jangan biarkan dia menggangguku lagi. Nenek. Kamu tahu aku suka King Qiu, sekarang aku tahu dia tidak mati. Aku tidak bisa melepaskannya. Bangsat, kalau kamu mencintainya. Dulu kenapa kamu selingkuh? Linshen, jangan lupa. Kamu yang pertama mengkhianatinya. Sekarang kamu punya hak apa untuk mengatakan ini? Ya, aku pernah mengkhianatinya. Aku sudah tahu salah, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahan ini. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa melepaskannya, aku tidak bisa hidup tanpanya. Diam, kamu pikir. Luka yang kamu berikan pada King Qiu mudah untuk dihilangkan. Kalau kamu benar-benar tahu salahmu, seharusnya kamu tidak mengganggu hidupnya lagi. Aku tidak bisa, apalagi dia membawa putriku. Huh. Linshen, menyerahlah. King Qiu sudah punya hidupnya sendiri. Apalagi dia bahkan punya anak dengan orang lain. Anak yang begitu menggemaskan, lepaskanlah. Lihatlah ke depan. Meskipun bukan anakku, aku tidak peduli. Sialan, bagaimana kita bisa membesarkan cucu yang tidak berguna seperti ini? Tidak berguna, aku hanya mencintainya, aku tidak bisa melepaskannya. Apakah aku salah? Sekarang dia adalah akademisi negara. Status kalian sudah berbeda dari dulu. Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, kamu apa yang layak untuknya? Fu Linshen, mulai sekarang jangan ganggu Shen Qingqi lagi. Sekarang dia memegang teknologi terdepan dalam proyek farmasi. Jika kamu terus bersikeras, ini hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Renungkanlah baik-baik. Linshen, jangan ganggu King Qiu lagi. Jika kamu terus mengganggunya, ini hanya akan membuatnya semakin membencimu. Lepaskan dia dan lepaskan dirimu sendiri. Ah, Ya. Aku memang sudah tidak layak untuknya. Tapi aku tidak rela. Apakah aku benar-benar harus menyerah? Berita darurat di beberapa bagian kota Yun. Terjadi gempa 48 skala Richter, sudah ada ribuan korban. Sepertinya kalian semua sudah melihat beritanya. Di pegunungan kota Yun, terjadi gempa sangat membutuhkan bantuan dari kita untuk dikirim ke garis depan. Aksi ini sangat berbahaya, pertimbangkan baik-baik. Yang ingin pergi daftar padaku. Guru, aku mau pergi. Tidak, aksi ini sangat berbahaya. Sangat mungkin tidak akan kembali. Kamu adalah akademisi yang dilindungi khusus oleh institut, tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Guru, demi kepentingan negara, hidup atau mati. Bagaimana bisa menghindari bencana? Tujuan awal kita belajar kedokteran adalah menyelamatkan nyawa. Aku mau pergi. Meskipun kali ini sangat berbahaya, aku tidak takut. Senior, benar, menyelamatkan nyawa adalah tujuan awal kita. Aku juga mau pergi. ya, menyelamatkan nyawa adalah tujuan awal kita, bagaimana bisa takut mati? APA yang menekatkan dari commission, demi minalamatkan, niwa madipon layak. Betul-betul. Aku mau pergi. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama.
Chen Chen, kenapa kamu di sini? Chen Chen, bukannya mama suruh kamu di rumah sama tante. Tunggu mama pulang, kapan kamu naik mobil. Chen Chen kangen mama. Jadi diam-diam ikut. Chen Chen, mama sudah bilang sama kamu. Di lokasi mama sibuk sekali, tidak bisa jaga kamu. Ini sangat berbahaya, kamu tahu tidak? Sudah, Shiji, Chen Chen masih kecil. Dia tahu apa dia sudah naik mobil, kita tidak mungkin mengembalikan dia lagi begini saja sampai di tempat. Aku cari orang untuk jaga Chen Chen, kamu tenang saja. Hanya bisa begitu. Berikut ini, siaran berita darurat tim penyelamat dari Institut Penelitian Medis Waguo. Sudah sampai di garis depan dan berhasil menerima ratusan korban luka. Tapi sekarang karena kurangnya obat medis, jumlah korban masih meningkat cepat. Sekarang memanggil darurat ke semua rumah sakit untuk meminta bantuan peralatan medis. King Qiu. Asisten Lin, cepat bantu siapkan peralatan medis untuk garis depan. Aku mau pergi ke garis depan gempa Yuncheng. Baik. Tenang saja kawan, di sini kita punya sumber medis terbaik. Pasti tidak akan membiarkan kamu ada masalah. Shiji, aku sudah menghubungi rumah sakit Haicheng, mereka bilang batch terbaru peralatan medis segera sampai. Benar, ini sangat bagus. Akademisi An, ada lagi yang terluka. Jingzhou. Bagaimana dengan Chen Chen? Shiji, tenang Chen Chen, sudah aku titipkan ke seseorang. Untuk sementara aman. Akademisi An, di dalam ada pasien perlu operasi darurat cepat. Shiji, bagaimana kalau kamu istirahat saja? Ini aku bisa kerjakan sendiri. Tidak bisa, korban di sini terlalu banyak. Aku masuk untuk jahit, kamu tetap di sini untuk membalut mereka. Baiklah, berikutnya. Berikutnya, King Qiu. Fulin Shen. King Qiu. Sudah bangun? Gimana rasanya? Mereka bilang kamu sibuk seharian. Bahkan sempat minum air pun tidak. Minum air dulu. Siapa yang suruh kamu datang? Aku lihat di berita kamu datang ke garis depan. Tidak tenang memikirkanmu. Kamu tahu ini garis depan bukan tempat untukmu mengacau. Cepat pergi. Aku tidak mengacau. Aku datang untuk mengirim perlengkapan medis. Aku khawatir padamu. Kalau begitu setelah mengirim barang cepat pergi. King Qiu. Berapa kali aku harus bilang padamu, kita berdua sudah masa lalu. Aku tidak akan memaafkanmu, aku juga tidak mencintaimu lagi. Apapun yang kamu lakukan sekarang sia-sia. Aku tahu luka yang kau berikan padaku tidak bisa hilang dalam sekejap. King Qiu. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin melihatmu baik-baik saja, aku baru tenang. Aku masih harus menyelamatkan pasien, lepaskan. Kamu dalam kondisi berbahaya, cepat istirahat. King Qiu. Aku yang akan melakukannya, kamu bantu di sana. baik. Tidak baik gempa susulan datang. Fulin Shen. Cepat mengungsi. King Qiu. Tidak baik gempa susulan datang, semua orang cepat mengungsi. Semua hati-hati, cepat. Mama,
Waduh, ini tempat istirahat Chen Chen masih di dalam. Chen Chen, Mama datang menyelamatkanmu. King Qiu bahaya. Ansin, gempa susulan belum berakhir, kalau kamu masuk. Sangat berbahaya, tim penyelamat profesional. Sebentar lagi sampai. Guru Chen Chen adalah anakku. Aku tidak bisa tidak menyelamatkannya, Chen Chen. King Qiu, kamu tenang. Ansin, aku tahu perasaanmu saat ini. Tapi sebelum berangkat kita sudah berjanji, harus menjamin keselamatanmu. Shiji, Profesor, benar, kamu jangan gegabah. Chen Chen Pentang TAPI, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Mama, Chen Chen. Mama, Chen Chen, jangan takut, paman datang menyelamatkanmu. Mama. Chen Chen. Mama, Fu Lin Shen. Shiji, aku sudah berusaha semampuku. Dia terluka terlalu parah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Shiji. Ini satu-satunya barang peninggalan Fuzong. King Qiu. Aku melihatmu datang ke garis depan dari berita. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin melihatmu baik-baik saja, aku baru tenang kalau melihatmu baik-baik saja. King Qiu, aku yang bersalah padamu. Semoga di hari-hari mendatang, kamu bisa bahagia. Tenang saja. Aku pasti akan hidup sesuai keinginanmu. Hidup bahagia dan sejahtera. Fu Lin Shen. Terima kasih. Selamat tinggal.